Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Gina Rahadatul Aisy dengan NIM F1C220031. Saya dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Selanjutnya, yaitu pentingnya informasi. Adapun beberapa poin pentingnya informasi. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Bukan hanya untuk para anak-anak sekolah saja ataupun para mahasiswa yang membutuhkan yang namanya informasi, akan tetapi informasi kan dibutuhkan oleh semua orang tanpa memandang yang namanya siapa dan usia berapa, agar menambah wawasan dan pengetahuan kita. Selanjutnya yaitu bermanfaat dalam mengambil keputusan. Informasi dapat pula bermanfaat dalam mengambil keputusan. Maka dari itu, suatu informasi harus memiliki kualitas mutu dan nilai informasi. Dan kualitas informasi dapat dilihat dari 3 hal, yaitu kepemilikan, keakuratan, dan kebaruan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi berasal dari kata teknologia. Tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu, pengetahuan, terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selanjutnya, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Manfaat teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi yang pertama, menginput atau menangkap. Di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, mengolah atau memproses data masukan yang diterima yang menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung. Yang ketiga, menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya seperti laporan, tabel, grafik, dan gambar. Yang keempat yaitu menyimpan. Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, tab, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, mencari kembali. Menelusuri dan mendapat kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mentransmisi, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya dengan mengirimkan data penjualan data user A ke user yang lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen teknologi informasi. Komponen teknologi informasi ini ada 5. Yang pertama, hardware. Hardware ini adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brandware. Yang kedua yaitu software.
Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Yang ketiga, infoware. Infoware ini adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Yang keempat, yaitu fireware. Fireware adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Yang kelima, yaitu brainware. Tanpa adanya brainware komputer, maka komputer tidak dapat berfungsi. Selanjutnya yaitu perangkat keras. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Contoh-contoh dari perangkat keras yaitu keyboard. Keyboard ini tersusun dari banyak tombol sehingga memudahkan kita mengoperasikan komputer. Dan yang kedua itu mouse. Fungsi mouse adalah mendalik, klik, dan scroll. Selanjutnya yaitu perangkat lunak. Adapun beberapa perangkat lunak. Yang pertama yaitu Microsoft Office. Perangkat lunak yang pernah saya gunakan. Yang pertama yaitu Microsoft Office. Perangkat lunak yang dibuat dan dirancang khusus untuk menunjang pekerjaan di dalam perkantoran ataupun sekolah. Perangkat lunak yang kedua yaitu software antivirus seperti SMADAV. Software antivirus digunakan untuk melindungi sistem dari berbagai serangan virus. Dan yang ketiga yaitu software browser seperti UC Browser, Google, dan lainnya. Digunakan untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan dalam internet. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras dan komputer atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Fungsi dari sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga interference antara pengguna komputer dan hardware. Tujuan dari sistem operasi yang pertama itu efisien, yang kedua itu kemudahan, dan yang ketiga kemampuan berevolusi. Selanjutnya, manfaat IT pada bidang tertentu. Pada bidang pendidikan, yang pertama pada bidang pendidikan. Sekarang pendidikan sangat dibantu dengan IT. Banyak media seperti e-learning menggunakan IT. Dan yang kedua itu pada bidang telekomunikasi. Untuk komunikasi sangat susah dengan cara mengirimkan surat yang akan sampai lama pada tujuan kita. Namun saat ini komunikasi sangat mudah dilakukan walaupun kita berjauhan dengan lawan bicara. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.